Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Irfan, mahasiswa kelas 2B Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare, selaku moderator dari kelompok yang membahas tentang Konstitusi Belanda. Video ini kami buat sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara oleh dosen Muhammad Al-Fatah Altiputra, SHMH. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan bentuk konstitusi maupun sejarah konstitusi Belanda, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih bentuk negara maupun bentuk pemerintahan dari negara kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda atau Koninkrijk der Nederland dalam bahasa Belanda dipimpin oleh seorang raja bernama Willem-Alexander yang menggantikan ibunya Ratu Beatrix. Raja atau Ratu Belanda mendapat kedudukan sebagai kepala negara secara turun-temurun yang dilengkapi kekuasaan terbatas. Belanda merupakan negara yang terdiri dari 12 kawasan administrasi yang dinamakan provinsi dan sebagian besar wilayah berada di bawah permukaan laut dan menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. 20% wilayahnya, 21% populasi berada di bawah permukaan laut, dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Kota Belanda dan Den Haag, pusat administrasi pemerintahan Belanda dan badan legislatif dan yudikatif, dan kediaman Raja Belanda. Ya, itulah tadi bagaimana bentuk negara maupun bentuk pemerintahan dari negara kerajaan Belanda. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana bentuk konstitusi Belanda. Kata konstitusi secara literal berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksud dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Di Jerman, istilah konstitusi juga dikenal sebagai istilah Grundgesetz, yang juga berarti undang-undang dasar, Grund dasar, dan Gesetz undang-undang. Istilah konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fundamental law yang tentang pemerintahan suatu negara dan nilai fundamentalnya. Menurut Sri Sumantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Menurut E.C.S. Wade, yang dimaksud dengan konstitusi adalah a document having a special legal entity which sets out the framework and the principal functions of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organ, atau naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Dalam praktiknya, konstitusi terbagi dalam dua bagian, yaitu tertulis atau dikenal dengan undang-undang dasar, atau yang tidak tertulis yang dikenal dengan konversi. Belanda telah menjadi monarki konstitusional sejak tahun 1815 dan demokrasi parlementer. Sejak tahun 1848, Belanda digambarkan sebagai negara konstitusional. Politik dan pemerintahan Belanda disifatkan oleh suatu usaha untuk mencapai kemufakatan yang luas mengenai urusan-urusan yang penting dalam komunitas politik maupun masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2010, The Economics menempatkan Belanda sebagai negara politik demokratis ke-10 di dunia. Pada tahun 1983, revisi utama konstitusi dilakukan dalam
revisi konstitusi itu ditambah ke hak-hak sipil baru ditambahkan bersama dengan sejumlah perubahan lainnya. Misalnya, penghapusan hukum mati dalam segala keadaan dan secara resmi, penamaan kota Amsterdam sebagai modal. Dalam proses revisi itu dilakukan dalam kondisi sangat sadar, tanpa doktrin hukum atau politik ini mencapai tagihan hak-hak. Konstitusi melarang pengadilan untuk menguji undang-undang dasar dan perjanjian terhadap konstitusi. Karena hal ini dianggap sebagai hak prerogatif badan legislatif. Jadi Belanda tidak memiliki Mahkamah Konstitusi seperti MK di Indonesia. Perubahan konstitusi kerajaan Belanda terjadi beberapa kali, yaitu tahun 1900, 1814, 1848, 1972. Masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam bab Volksstut 13 dan terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 193 sampai pasal 198. Cara yang dilakukan dalam rangka perubahan itu adalah dengan cara memperbesar jumlah anggota Staten General Parlemen sebanyak 2 kali lipat. Keputusan tentang perubahan atau penambahan tersebut adalah sah apabila disetujui oleh jumlah suara yang sama dengan 2/3 dari yang hadir. Akan tetapi dalam Grondwet atau Undang-Undang Dasar Belanda pada tahun 1815, prosedur di atas diperberat, yaitu memenuhi quorum, yakni sekurang-kurangnya setengah dari anggota sidang Staten General ditambah 1 Undang-Undang Dasar 1814 pasal 144. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Dasar adalah sah apabila dia dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota Staten General yang telah dijadikan 2 kali lipat ditambah 1. Untuk mengubah konstitusi, perubahan yang diajukan harus disetujui terlebih dahulu oleh kedua DPR dan Senat Amerika Jenderal yang mayoritas sederhana, lebih dari 50%. Hukum ini disebut hukum yang mengusulkan perubahan konstitusi, Voorstelwet atau hukum usulan. Dan mengubah konstitusi tetapi menyatakan ada alasan yang cukup untuk proposal tertentu untuk mengubah konstitusi yang harus dipertimbangkan. DPR kemudian harus dibubarkan dan pemilihan umum diadakan. Perubahan yang diusulkan oleh konstitusi kemudian dibahas untuk kedua kalinya. Kali ini membutuhkan 2/3 mayoritas kedua majelis Amerika Jenderal untuk menyetujui mereka. Hal ini dimaksud untuk memberikan pemilih suara dalam masalah ini, dengan kemungkinan mereka berkesempatan untuk memilih parlemen untuk memilih menolak perubahan yang jika diinginkan. Dalam prakteknya, bagaimanapun bukannya membubarkan DPR yang memiliki pemilihan dini. Hukum usulan hanya dipertimbangkan setelah pemilu secara teratur dijadwalkan berikutnya telah diselenggarakan. Akibat kecuali pemilihan awal diadakan untuk beberapa alasan, misalnya setelah runtuhnya pemerintah. Perubahan konstitusi hanya dapat terjadi setiap 4 tahun sekali pada versi sebelumnya. Dari proses amandemen, Senat juga dibubarkan bila pemilu diadakan. Kedua lembaga telah menyetujui undang-undang untuk mengusulkan perubahan konstitusi. Senat akan selalu memiliki komposisi yang sama kecuali pemilihan provinsi diadakan juga, baik mengadakan pemilihan provinsi khusus untuk tujuan ini atau menunda pertimbangan usulan untuk mengubah konstitusi sampai setelah pemilu provinsi dijadwalkan teratur. Dianggap sebagai alternatif yang telah diinginkan perubahan yang melibatkan hubungan
antara negara-negara kerajaan harus diusulkan oleh hukum dirumuskan oleh pemerintah real. Baik, setelah pembahasan terkait dengan bagaimana bentuk konstitusi Belanda, kemudian pasti terbesit pertanyaan di benak kita. Mengapa konstitusi Belanda dapat berbentuk demikian? Untuk itu, kami akan menjawab pertanyaan tersebut melalui video selanjutnya. Konstitusi pertama Belanda secara keseluruhan dalam arti hukum fundamental yang diterapkan di semua provinsi dan kota adalah Konstitusi 1579 yang mendirikan Republik Konfederal dari 7 provinsi bersatu. Konstitusi diberdayakan oleh Persatuan Utrecht. Dengan demikian, melalui perjanjian, pasal 13 dari perjanjian itu memberikan kebebasan hati nurani kepada setiap penduduk Republik. Setelah invasi Prancis tahun 1794, Republik Batavia, sebuah negara kesatuan diproklamasikan pada tanggal 1 Januari 1795. Ia mengeluarkan undang-undang hak declaring dan written Pendements and Panburger pada tanggal 1 Mei 1798. Sebuah konstitusi baru yang pertama dalam pengertian formal modern Staatsrechtelijk for Bedespol yang ditulis oleh Majelis Konstitusi mulai berlaku disetujui oleh Majelis Nasional. Kerajaan Napoleon Belanda, sebuah monarki konstitusional didirikan oleh Konstitusi for het Koninkrijk Holland pada 7 Agustus 1806. Pada tahun 1810 kerajaan dianeksasi oleh Kekaisaran Prancis. Setelah pasukan Prancis diusir oleh konsort Rusia, negara merdeka baru Belanda. Sebuah kerajaan didirikan oleh Konstitusi 29 Maret 1814, Grondwet. Ordet Verenigd de Nederlanden William VI. Dari orangnya dilantik pada tanggal 2 Desember 1813 sebagai pangeran berdaulat dengan aklamasi dan hanya menerima di bawah perlindungan konstitusi yang bebas. Menjamin kebebasan Anda dari kemungkinan pelanggaran di masa depan. Pertama kali menunjukkan sejumlah orang yang memiliki keputusan baik sebagai pemilih dan ini menyetujukan konstitusi yang dipimpin oleh Gisbert Karel van Hongendorff pada tanggal 24 Agustus 1815. William sejak 16 Maret Raja William I dari Belanda. Setelah memproklamasikan dirinya sebagai raja dari Britania Raya yang lebih besar, 6 hari sebelumnya mengeluarkan versi pertama dari konstitusi saat ini, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden atau Fundamental di Royaume des Pays-Bas, mendirikan kerajaan Inggris di Belanda. Sekarang berkembang wilayah kekuasaannya dengan wilayah negara bagian Belgia saat ini, yang akan kembali memisahkan diri dari itu pada tahun 1830. Itu termasuk undang-undang hak terbatas yang tidak mengikat dengan kebebasan beragama. Prinsip habeas corpus, hak petisi, dan kebebasan pers sebagai poin utama. Terima kasih. Dalam perjanjian London tahun 1814, Sekutu telah memerintahkan bahwa negara Belanda asli akan menyusun konstitusi baru. Itu telah disetujui oleh Jenderal Serikat yang baru, terdiri dari 55 anggota dari Belanda Utara, tapi ditolak oleh mayoritas pemilih yang ditunjuk 796 melawan 527 dari Belanda Selatan. Seperti 126 bagaimanapun telah mengindikasikan bahwa mereka menentang mereka, oleh mereka
dianggap terlalu terbatas kebebasan beragama yang diwajibkan di bawah perjanjian Wima yang memerintahkan penyatuan Belanda Utara dan Selatan. Suara mereka dan mereka dari orang-orang yang menolak untuk memilih ditambahkan ke minoritas dengan aritmatika Belanda yang terkenal di ini. William merasa dibenarkan untuk memproklamasikan kerajaan baru. Mengenai struktur politik pemerintah, Konstitusi 1815 tidak banyak menyimpan dari situasi selama Republik. 1110 anggota Dewan Perwakilan Jenis Rendah Jenderal Serikat. Kamar kedua, kemudian demikian kesebutan masih diangkat oleh Provinsi Serikat selama 3 tahun. Setiap tahun diganti sepertiga yang diisi dengan anggota bangsawan atau dilanjut oleh Dewan Kota seperti di bawah resimen kuno. Namun sekarang juga beberapa delegasi pendesaan ditunjuk untuk semua negara bagian provinsi. Pertama yang berlaku untuk Friesland dan Dewan Kota ditunjuk untuk perguruan tinggi pemilihannya yang pada gilirannya dipilih oleh sekelompok warga laki-laki terpilih yang memiliki reputasi baik dan membayar sejumlah pajak. Jadi secara tidak langsung ada sedikit demokrasi yang diperkenankan ke sistem. Dalam semua administrasi sangat monarki, dengan raja menunjuk semua seumur hidup anggota senat. Kamar pertama yang mengejek disebut Negeria Duoroi pada tahun 1840 ketika revisi baru diperlakukan oleh kemerdekaan. Belgia, langkah pertama menuju sistem yang lebih parlemen diambil dengan memperkenalkan tanggung jawab Menteri Pidana. Sebuah plakat yang memperingati tindakan William II selama tahun 1848. Konstitusi yang direvisi pada tanggal 2 Oktober 1848 seringkali digambarkan sebagai versi asli yang masih berlaku hingga saat ini. Di bawah tekanan dari Revolusi 1848, di negara-negara sekitarnya, Raja William II menerima pengenalan tanggung jawab Kementerian Penuh dalam konstitusi yang mengarah ke sistem demokrasi parlementer. Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung para pemilih dalam sistem pemenang tunggal. Daerah pemilihan parlemen diberi hak untuk mengubah usulan undang-undang pemerintah dan mengadakan dengan pendapat investigasi. Dengan bagian provinsi, anggota senset dari kelompok warga kelas atas yang dipilih. Sebuah komisi yang diketahui oleh Johan ditunjuk untuk menyusun usulan konstitusi baru yang selesai pada 19 Juni. Hak pilih diperbesar meskipun masih terbatas pada hak pilih sensus seperti halnya undang hak dengan kebebasan berkumpul. Provinsi korespondensi, kebebasan organisasi gerejawi dan kebebasan pendidikan. Pada tahun 1884 terjadi revisi kecil pada tahun 1887. Sistem hak pilih sensus diganti dengan sistem yang didasarkan pada kekayaan dan pendidikan minimal yang memungkinkan presentasi penduduk laki-laki yang terus meningkat. Diberi hak untuk memilih, oleh karena itu ketentuan ini pada saat itu dijuluki artikle interval pemilih Dewan Perwakilan Rakyat. Diubah dari 2 dengan setengahnya diganti menjadi 4 tahun dengan penggantian penuh sekarang 100 anggota. Kelayakan untuk senat diperluas. Tindakan pidana apapun yang tidak berdasarkan hukum formal dilarang. Tuh.
pada tahun 1917 seperti pada tahun 1848 yang dipengaruhi oleh situasi internasional yang tegang. Hak pilih kedewasaan diperkenalkan dengan sistem perwakilan profesional untuk memiliki Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Provinsi, Dewan Kota, Senat terus dipilih oleh negara bagian provinsi, tetapi sekarang juga menggunakan sistem perwakilan profesional. Tidak lagi berdasarkan mayoritas per provinsi, partai-partai Kristen Demokrat mengizinkan hak pilih sebagai imbalan atas kesetaraan konstitusional penuh dalam penadaan negara antara sekolah umum dan dominasi, mengakhiri perjuangan sekolah pahit yang telah memusuhi masyarakat Belanda selama 3 generasi. Dengan revisi 1922, hak pilih universal secara eksplisit diadopsi dalam konstitusi. Setelah itu telah diperkenalkan oleh Oknum pada tahun 1919. Setiap 3 tahun, setengah dari anggota Senat akan dipilih oleh negara bagian provinsi untuk jangka waktu 6 tahun dalam sistem presentasi profesional. Pada tahun 1938, ada versi kecil memperkenalkan beberapa elemen korporatisme yang kemudian menjadi mode dengan memberikan dasar konstitusional pada badan-badan publik yang mengatur sektor-sektor ekonomi. Sebuah proposal untuk memungkinkan pemaksulan anggota badan perwakilan yang revolusioner yang ditunjukkan kepada komunis dan fasis gagal mendapatkan 2/3 mayoritas. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, revisi gagal untuk menyederhanakan prosedur revisi, namun perubahan diterima dengan mengizinkan penerimaan wajib militer ke perang kolonial Hindia Belanda. Dalam revisi 1948, babak baru yang lengkap ditambahkan untuk memfasilitasi masuknya negara baru Indonesia di dalam kerajaan. Tak lama kemudian, hal itu menjadi tidak relevan karena Indonesia memutuskan semua hubungan dengan Belanda pada tahun 1954. Revisi tersebut juga menciptakan kantor sekretaris negara, semacam menteri atau menteri junior, akan tetapi satu bawahan penuh menteri tertentu. Pada tahun 1953, artikel baru diperkenalkan tentang hubungan internasional karena Belanda meninggalkan kebijakan lama netralitas yang ketat. Pada revisi 1956, konstitusi diubah untuk mengakomodasi kemerdekaan penuh Indonesia. Anggota DPR ditingkatkan menjadi 150 dari jumlah anggota 75 orang. Dan revisi 1963, ditampung hilangnya Belanda Nugini ke Indonesia. Usia pemilih diturunkan dari 23 menjadi 21. Pada tahun 1972 ada revisi kecil. Perubahan utama adalah penurunan usia pemilih menjadi 18 tahun. Pada tahun 1983, konstitusi hampir seluruhnya ditulis ulang, banyak artikel dihapus. Hak-hak sosial dimasukkan, sebagian besar pasal dirumuskan kembali. Pengecualian utamanya adalah pasal 3 tentang kebebasan pendidikan yang masih sensitif. Menggunakan terminologi hukum yang seragam dan urutannya, diubah. RUU hak diperluas dengan pelarangan diskriminasi, larangan hukuman mati, kebebasan berekspresi umum, kebebasan demonstrasi, dan hak umum atas privasi. Pada tahun 1987 ada revisi kecil dalam revisi tahun 1995 pengenalan tentara profesional menggantikan tentara wajib militer diatur dalam revisi tahun 1999. Proposal untuk memperkenalkan referendum penasihat ditolak oleh Senat setelah revisi kecil pada tahun 2002. Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2005. Proposal untuk memperkenalkan wali kota terpilih ditolak oleh Senat. Baik, itulah tadi bagaimana sejarah dari konstitusi Belanda. Selanjutnya kami akan membahas terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan yang ada di negara atau kerajaan Belanda. Kekuasaan dalam pemerintahan Belanda dibagi menjadi 3.
Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan yudikatif, dan yang ketiga kekuasaan eksekutif. Walaupun terbagi menjadi 3 kekuasaan, tapi secara resmi, raja dan ratu yang memimpin merupakan pengikat dari ketiga kekuasaan tersebut. Kekuasaan legislatif. Belanda menganut sistem bikameral karena kekuasaan legislatif diberikan kepada 2 badan, yaitu Tweede Kamer dan Eerste Kamer. Kekuasaan untuk membuat undang-undang diberikan kepada anggota Tweede Kamer. Tweede Kamer diberikan hak inisiatif oleh raja atau ratu mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan yang telah dibuat selanjutnya akan diajukan kepada Eerste Kamer untuk disetujui. Eerste Kamer tidak memiliki hak amandemen, sehingga hanya hak untuk menolak dan menyetujui rancangan undang-undang dasar yang diajukan kepadanya. Selain Tweede Kamer, menteri juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang sebelumnya yang diajukan melalui Tweede Kamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Ratu memegang kekuasaan penuh dalam bidang eksekutif. Kekuasaan atas pemerintah berada di tangan kabinet karena keputusan yang dibuat oleh Raja Ratu merupakan keputusan yang tidak dapat diganggu, gugat atau eksherbar. Kabinet yang berkuasa atas pemerintah terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang semuanya bertanggung jawab terhadap parlemen. Menteri memiliki masa jabatan selama 4 tahun dan mengakhiri masa jabatannya tepat sehari sebelum pelaksanaan pemilihan menteri selanjutnya. Raja Ratu hanya berhak bertindak atas saran dari Representantien atau Dewan Negara dan dapat meminta nasihat dari ketua parlemen, ketua fraksi dalam parlemen, ketua partai dan kalangan di luar pemerintahan. Perdana Menteri diangkat oleh Raja Ratu selanjutnya. Perdana Menteri berhak untuk merekomendasikan pada para calon menteri dan mewujudkannya kepada Raja Ratu untuk dipilih. Kekuasaan yudikatif. Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari 2 kekuasaan lainnya. Raja atau ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota-anggota yudikatif. Di Belanda terdapat 4 tingkat badan pengadilan, yaitu kanton, rechtbank, gerechtshof, dan hogeret. Anggota hogeret diangkat oleh raja atau ratu dari calon-calon yang diajukan oleh Tweede Kamer. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh badan pengadilan yang bertingkat. Anggota kekuasaan yudikatif semuanya diangkat dan disahkan oleh ratu atau raja. Terdapat 4 tingkat pengadilan di Belanda, yaitu kanton, rechtbank, gerechtshof, dan hogeret. Kedudukan 4 pengadilan ini dibebaskan dari kedua kekuasaan lainnya. Canton merupakan bagian dari pengadilan tingkat 1 yang mengurusi perkara-perkara ringan dan bersifat personal. Canton terletak di masing-masing kota di Belanda. B. Contohnya adalah pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda. Pengadilan Den Haag adalah pengadilan rendah distrik court atau rechtbank yang berjumlah 19. Rechtbank terbagi dalam beberapa sektor di aturannya: kewilayahan, sektor hukum kriminal, dan sektor sipil keluarga. Contohnya adalah pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda. Pengadilan Den Haag adalah pengadilan rendah distrik court atau Rechtsbank yang berjumlah 19. Rechtsbank terbagi dalam beberapa sektor, diantaranya kewilayahan, sektor hukum kriminal, dan sektor sipil keluarga. Terima kasih. The Hogeret. Anggota Hogeret diajukan oleh Tweede Kamer dan diangkat oleh raja atau ratu. Dalam tubuh Hogeret terdapat 7 orang wakil ketua, 30 hakim agung, dan 15 hakim agung luar biasa.
pengurusan administrasi Hoogeret ditangani oleh Kementerian Hukum Belanda. Baik, itulah tadi 3 kekuasaan yang ada di negara atau kerajaan Belanda. Selanjutnya kami juga akan membahas atau menyebutkan kementerian-kementerian apa saja yang ada di negara atau kerajaan Belanda. Adapun kementerian-kementerian yang ada di Belanda yaitu yang pertama Kementerian Umum yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Algemene Zaken. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Yang ketiga, Kementerian Luar Negeri yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Buitenlandse Zaken. Yang keempat yaitu Kementerian Keuangan yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Financiën. Yang kelima, Kementerian Kehakiman dan Keamanan yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Justitie en Veiligheid. Yang keenam, Kementerian Urusan Ekonomi dan Kebijakan Iklim. Dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Yang ketujuh yaitu Kementerian Pertahanan yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Defensie. Yang kedelapan, Kementerian Kesejahteraan, Kesehatan dan Olahraga yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Yang kesembilan yaitu Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Yang ke-10, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Onderwijs, Kulturen en Waterschap. Yang ke-11, Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Infrastruktur en Waterstaat. Yang ke-12, Kementerian Pertanian, Alam dan Kualitas Pangan yang dalam bahasa Belandanya yaitu Ministerie van Landbouw, Natuur en Volkskwaliteit. Baik, itulah tadi kementerian-kementerian yang ada di negara atau kerajaan Belanda. Materi tersebut merupakan materi terakhir dari pembahasan Konstitusi Belanda. Sebagai kesimpulan dari materi hari ini, bahwasanya konstitusi yang ada di Belanda bukan murni ciptaan Belanda, tapi juga mendapatkan pengaruh dari luar. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.